Selamat pagi pemirsa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap insiden pilot dan kopilot tidur pada saat tengah terbang dengan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara terjadi pada 25 Januari 2024. Tidak hanya memberikan teguran keras, Kementerian Perhubungan akan melakukan investigasi khusus terkait kejadian ini dan melarang sementara pilot dan kopilot Batik Air itu untuk terbang. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 11 Maret 2024 dengan tema Ancaman Petaka Pilot Tertidur. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 5839900 dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Nggak naik pesawat tadi ke sini? Oh enggak ya? Kita naik mobil. Tapi itu yang harus kita pastikan. Betul. Keselamatan dari para penumpang tentunya dan juga standar keselamatan dari maskapai itu sendiri. Itu nanti yang akan kita bahas ya Bang Kohar ya. Namun sebelumnya ada beberapa topik utama yang menjadi headline di media online hari ini di Media Indonesia. Yang pertama ini terkait dengan satu Ramadan yang tampaknya berbeda ya. Ada yang mulai hari ini berpuasa. Kita juga sekaligus mengucapkan selamat berpuasa kepada pemirsa yang hari ini sudah melakukan puasa Ramadan. Dan kalau pemerintah berdasarkan sidang isbat baru mulai besok. Apa yang bisa dicermati dari ini? Ya, ini adalah pelajaran untuk kesekian kalinya bagi kita bahwa perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu tidak untuk saling meniadakan, saling memusnahkan. Perbedaan itu adalah saling untuk melengkapi. Bahwa ini adalah khazanah, kekayaan sikap, kekayaan pikiran, kekayaan ilmu pengetahuan gitu ya. Yang hari ini berpuasa Ramadan berpatokan kepada bahwa hilal sudah tampak, meskipun tidak sampai 1 derajat. Itu yang disebut dengan istilah wujudul hilal, yaitu bulan yang sudah mewujud ya, meskipun tidak sampai 1 derajat. Sementara pemerintah menggunakan dasar apa yang disebut dengan imkanur ruqyat, yaitu syarat-syarat untuk bulan bisa terlihat, yaitu patokannya dengan menggunakan dasar 3 derajat. Nah, kalau menggunakan dasar 3 derajat ya pasti yang mereka yang percaya pada wujudul hilal ya akan berpuasa hari ini, sementara yang tidak yakin akan itu ya akan berpuasa besok. Tetapi apakah hari ini atau besok, tetapi yang pasti adalah ini adalah perbedaan yang biasa. Perbedaan yang harus disikapi dengan ya tidak usah dibesar-besarkan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana spirit Ramadan kali ini membawa kita semua, membawa umat Islam itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih mementingkan rahmat bagi semua alam, yaitu berkontemplasi, kesempatan untuk menikmati, mereguk nikmatnya Ramadan ya, karena Ramadan itu adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh dengan pembebasan dari segala keburukan lah, dari api neraka gitu. Berbicara tentang kontemplasi, teman-teman pemirsa umat Hindu juga saat ini di Bali sedang melaksanakan Nyepi, Bang Kohar. Bagaimana Anda melihat di sana juga tentu ada umat Islam yang juga akan mulai melaksanakan tarawih ya? Nah, inilah indahnya Indonesia, indahnya kemajemukan yang bisa dijadikan sebagai prototipe lah, bisa dijadikan sebagai semacam model, role model bagi dunia, bahwa perdamaian itu ternyata bisa tercipta dengan perbedaan apapun bentuk perbedaan itu, termasuk merayakan hari raya keagamaan. Ya, umat Hindu hari ini merayakan Catur Berata misalnya, melaksanakan ibadah Catur Berata. Amati geni, tidak menggunakan api, tidak menyalakan api atau listrik ya. Kemudian amati lelungan, tidak bepergian. Amati lelanguan, tidak bersenang-senang. Yang kemudian semua itu adalah bagian dari upaya untuk introspeksi diri, untuk menyepi sejenak dari berbagai keriuhan. Dan pada bulan Ramadan bagi umat Islam, dia justru baru memulai dengan semarak misalnya malam tarawih. Tetapi karena di Bali itu di Bali itu mayoritas umat Hindu sedang menjalankan Nyepi, maka Majelis Ulama Indonesia Bali menyerukan agar tarawih tidak dilaksanakan di masjid, bisa tarawih di rumah masing-masing. Toh tarawih kan bukan ibadah yang wajib, artinya bukan ibadah yang
harus dilakukan dengan cara rame-rame berjamaah kan enggak. Justru beberapa di antaranya kan lebih mengutamakan sholat sendiri-sendiri di rumah. Betul. Karena dia bukan sunnah, merupakan ya sholat sunnah, bukan wajib, dan karena itu hal yang sunnah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Apa itu yang wajib? Yang wajib adalah toleran, tasamuh, bertoleransi terhadap sesama, terhadap pemeluk yang agama yang lain, termasuk yang sekarang hari ini sedang merayakan atau menjalankan Nyepi. Oke. Kalau yang selanjutnya ini jelas bukan sunnah tapi wajib adalah memperhatikan keselamatan dari penerbangan. Ini cukup mengejutkan Bang Bahar, karena mungkin baru pertama kali di Indonesia kita mendengar ada yang tertidur, bahkan kompak pilot dan kopilotnya. Kemudian anggota DPR menyerukan agar mematuhi hasil investigasi dari KNKT. Ya, anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat yang dia mengharuskan tugasnya yaitu mengawasi apapun, maka jalannya pemerintahan, salah satu yang dilakukan oleh pemerintahan itu adalah menjalankan transportasi yang aman dan nyaman. Nah, aman di sini termasuk diantaranya tidak menimbulkan rasa was-was. Nah, bagaimana orang bisa aman, bagaimana orang bisa nyaman kalau pilot dan kopilot tertidur secara bersamaan dengan durasi yang sangat lama, 28 menit. Katakanlah ini peristiwa yang terjadi untuk sekian kalinya di dunia. Tetapi jangan-jangan ini adalah peristiwa yang terjadi untuk sangat jarang. Pilot dan kopilot itu tertidur secara bersamaan dalam jangka waktu yang lama pula, dengan jarak yang sebetulnya juga tidak terlalu jauh kan, dari Jakarta ke Kendari. Bukan dari Jakarta ke Mekah atau Jakarta kemana yang mungkin bisa diselingi dengan misalnya salah satu dari antara pilot dan kopilot itu melepas lelah tidur sejenak, itu tidak masalah. Panjang, ya? Iya, karena durasinya panjang lah. Ini durasinya pendek. Sudah begitu tertidurnya secara bersamaan pula, kompak tertidur. Nah, inilah yang harus diselidiki, harus diinvestigasi, bukan hanya untuk satu maskapai, tapi untuk seluruh maskapai, karena problem di penerbangan ini bukan hanya kali ini saja terjadi, berulang kali terjadi. Apapun itu bentuknya, apakah ada yang pernah kita dengar pilot mabuk, pilot mengonsumsi narkoba, kemudian ada pilot yang kemudian abai terhadap berbagai protokol atau meremehkan protokol. Nah, semua itu harus menjadi momentum kali ini untuk menginvestigasi seluruhnya saja, bukan hanya Batik Air yang kebetulan memang sedang ada kasus, tetapi juga maskapai-maskapai lain yang barangkali selama ini dinilai aman-aman saja, tetapi untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi, maka harus diadakan penyelidikan secara menyeluruh, momentum untuk melihat apa yang terjadi di beberapa maskapai, apakah mereka sudah menjalankan standar operating procedure secara benar, secara tepat, secara rigid. Jadi problem di transportasi kita umumnya adalah memberikan toleransi pada hal-hal yang dinilai kecil. Itu tidak bisa, karena ini menyangkut keselamatan nyawa. Menyangkut keselamatan, dampaknya bisa luar biasa. Jadi apapun moda transportasi, apapun aturan harus dibuat serigid mungkin dan diawasi juga dengan seketat mungkin. Ini bukan hal yang kecil karena ada ancaman petaka di situ ya. Betul. Nah, kali ini kita fokus menyoroti kasus pilot yang tertidur, dan itulah yang akan menjadi topik utama dalam editorial media Indonesia kali ini, pemirsa. Ini terkait dengan ancaman petaka pilot tertidur. Selamat menyaksikan. Ancaman petaka pilot tertidur. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dalam laporan per 8 Maret 2024 mengungkap
sebuah insiden serius yang membahayakan keselamatan penerbangan. Laporan itu merupakan hasil investigasi penyebab pesawat Batik Air beregistrasi PK-LUF tersasar dan hilang kontak dalam rute Kendari menuju Jakarta pada 25 Januari 2024. Hasilnya cukup mengejutkan. Pilot dan kopilot rupanya tidur dalam waktu bersamaan selama sekitar 28 menit. Dalam periode itu pula pesawat mengangkut 153 penumpang tersebut kemudian sempat tersasar. Pusat Pengendali Wilayah atau Area Control Center ACC wilayah Jakarta tidak mendapat jawaban saat memulai koordinasi pendaratan pesawat. Mereka beberapa kali mengontak, termasuk meminta bantuan pilot pesawat lain, namun tetap tidak ada jawaban. Pilot dan kopilot yang tengah tidur tentu saja tidak bisa merespons. Beruntung tidak terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Hanya saja, bila kita bayangkan lagi betapa ngerinya menumpang pesawat di ketinggian puluhan ribu kaki dengan autopilot. Meski kapal terbang bersistem navigasi terotomatisasi memang semakin canggih di zaman sekarang, tapi tidak benar-benar bisa diandalkan. Pilot dan kopilot tetap diperlukan untuk mengendalikan dan mengoreksi arah. Mereka meski terus siaga, paling tidak secara bergantian. Dalam dunia penerbangan, pilot atau kopilot tidur saat bertugas sebetulnya merupakan hal biasa. Bahkan pada kondisi tertentu, tidur sejenak di kokpit menjadi salah satu anjuran karena dinilai efektif memitigasi kelelahan yang bisa berakibat fatal dalam penerbangan. Hal tersebut masuk dalam panduan yang direkomendasikan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization atau ICAO. Prosedur mengenai tidur sejenak atau istirahat terkendali di kokpit itu selanjutnya disusun regulator dan maskapai. Yang pasti, pilot dan kopilot tidak boleh bersamaan melakukannya seperti pada kasus penerbangan Batik Air Jakarta Kendari yang baru saja terungkap itu. Kejadian tersebut membuat Kementerian Perhubungan melayangkan teguran keras kepada manajemen Batik Air. Pihak maskapai juga menonaktifkan pilot dan kopilot yang bersangkutan. Belum jelas apa sanksi yang dijatuhkan maskapai kepada keduanya. Akan tetapi, apakah teguran keras dan jatuhnya sanksi saja sudah cukup? Kasus pilot dan kopilot tertidur bersamaan selama hampir setengah jam menyiratkan masalah yang lebih kompleks. Pilot dan kopilot Batik Air PK-LUF saat itu menerbangkan rute pulang pergi Jakarta Kendari, Jakarta malam hari. Pilot mengaku dalam keadaan lelah, demikian pula sang kopilot yang kurang tidur karena membantu istri mengurus bayi kembar mereka. Kelelahan pada kru pesawat, khususnya pilot dan kopilot, bisa jadi telah menjadi masalah sistemik di industri penerbangan nasional. KNKT menemukan ketiadaan panduan atau prosedur rinci dari daftar periksa pribadi di Batik Air yang mencakup penyakit, pengobatan, stres, alkohol, kelelahan, dan emosi. Prosedur rinci itu misalnya dalam pedoman penilaian untuk setiap kategori penurunan nilai. Investigasi KNKT memang tidak meliputi maskapai-maskapai lain. Namun, temuan di Batik Air sepatutnya mengindikasikan bahwa hal serupa juga terjadi di maskapai lainnya. Regulator mesti memastikannya, bahkan bila memungkinkan mewajibkan penerapan penilaian objektif secara saintifik untuk memitigasi gangguan pada pilot kopilot. Tidak ada istilah terlalu hati-hati dalam menjunjung keselamatan transportasi. Satu nyawa saja sudah terlalu mahal untuk dipertaruhkan oleh pengemudi yang kurang tidur, sakit, ataupun mabuk. Ancaman petaka pilot tertidur, itu yang kita bahas dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan lanjutkan pembahasannya nanti. Tetaplah bersama kami di Metro TV.
Anda kembali di Editorial Media Indonesia pemirsa, dan kami ingatkan Anda nanti Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah ancaman petaka pilot tertidur. Kita akan langsung membahasnya. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal dan Mas Kohar. Pak Alvin, dari sepengalaman Anda ya, selama ini selalu menganalisis dari dunia aviasi, apakah kejadian pilot dan kopilot tertidur pada saat yang bersamaan ini pernah terjadi sebelumnya, Pak Alvin? Ya baik, kalau bersamaan ini rasa-rasanya jarang, tapi pernah terjadi juga, tidak di Indonesia ya. Tapi masalah tertidur ini kan sebenarnya manusiawi dan itu harus diantisipasi, karena kalau salah satu pilot tidur itu sebenarnya sudah sering terjadi dan itu ada semacam SOP-nya, walaupun tidak di dalam bentuk regulasi pemerintah tapi praktek dalam masing-masing perusahaan. Ketika salah satu pilot itu tidur, itu dikategorikan sebagai salah satu pilot sedang tidak aktif. Tidak aktif itu bukan hanya tidur, misalnya pilot sedang ke toilet misalnya. Atau salah satu pilot merasa penat duduk terus, saya mau jalan-jalan dulu, cek ke kabin. Itu salah satu pilot sedang tidak aktif, dan itu prakteknya dalam dunia penerbangan itu adalah ketika salah satu pilot tidak aktif itu harus meminta satu awak kabin, atau kalau sedang ada pilot cadangan yang duduk sebagai penumpang diminta duduk di kokpit, di kursi tengah atau jump seat di sana. Fungsinya adalah untuk mengawasi dan membantu pilot yang tinggal satu aktif ini menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, praktek ini dimulai sejak peristiwa pesawat Germanwings penerbangan 9525 24 Maret 2015, di mana ketika itu pilotnya sedang ke toilet, pesawat hanya diterbangkan oleh kopilot, kemudian kopilot mengunci pintu kokpit dan kemudian menabrakkan pesawat itu ke gunung. Nah, sejak itu ada konvensi di antara maskapai-maskapai penerbangan bahwa di dalam kokpit itu harus selalu ada 2 orang yang aktif. Kalau pilotnya keluar, salah satu pilot atau kopilot keluar, ada awak kabin atau pilot cadangan yang ada di dalam. Nah, kalau itu terjadi seperti itu pada penerbangan BTR kemarin, saya yakin peristiwa ini bisa dihindari. Bisa dihindari, demikian. Antisipasi. Pak Alvin, artinya meskipun pesawat itu sudah dalam mode autopilot, tetap harus ada 2 orang yang mengawasi mode autopilot tersebut. Benar, kan kita tidak bisa mengantisipasi ya, misalnya, oke, tinggal 1 orang di dalam kokpit yang aktif. Kalau dia kemudian kena serangan jantung bagaimana? Kalau dia kemudian melakukan hal-hal yang membahayakan bagaimana? Nah, itu makanya ada dalam SOP perusahaan-perusahaan penerbangan, walaupun belum dimasukkan sebagai regulasi pemerintah. Nah, apakah BTR juga mempunyai SOP seperti ini? Kalau punya, apakah ini dilaksanakan? Dan bukan hanya BTR ya, saya kira maskapai penerbangan di Indonesia sebaiknya juga menerapkan hal-hal seperti ini. Demikian. Oke, Pak Alvin, seberapa jauh alasan personal itu bisa diterima? Karena kalau kita dengar kesaksian dari kopilot adalah karena kelelahan ya, mengurus bayi kembar, kemudian pindah rumah. Seberapa jauh alasan personal itu bisa diterima untuk profesi pilot ataupun kopilot? Iya, setiap manusia itu setiap hari bisa menghadapi masalah yang tiba-tiba muncul ya. Jadi tidak hanya kondisi fisik, tapi kondisi mental juga. Nah, dalam hal ini
pilot itu sebenarnya mempunyai hak dan bahkan kewajiban untuk menilai dirinya sendiri, apakah dirinya ini dalam kondisi layak terbang atau tidak, fit to fly atau unfit to fly. Ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini sedang tidak layak untuk terbang, bisa bukan hanya capek ya, tapi mungkin pikiran sedang kalut ya, atau mungkin ada masalah besar, itu wajib declare bahwa hari ini kondisi saya seperti ini. Nah, kebetulan kita ini kan masuk bulan suci Ramadan dan banyak yang pilot juga yang melaksanakan ibadah puasa. Ketika seorang pilot itu melaksanakan ibadah puasa, dia harus menyatakan bahwa dirinya melaksanakan ibadah puasa. Sehingga awak kabin maupun pilot lainnya itu tahu kalau apalagi hari-hari pertama puasa biasanya mungkin masih lemas, masih ngantuk, gampang ngantuk. Nah, hal-hal seperti itu diantisipasi. Jadi pilot itu wajib menyatakan dirinya sedang dalam kondisi seperti apa. Demikian. Oke, baik, terakhir Pak Alvin, apa evaluasi dan juga istilahnya kan ini dinonaktifkan untuk sementara ya pilot. Kalau orang memandang ini sebenarnya kesalahan yang fatal karena bisa berujung kepada petaka. Tapi bentuk evaluasi seperti apa yang harus dilakukan oleh maskapai, mungkin bukan hanya Batik Air tapi juga maskapai lain, dan bentuk hukuman seperti apa yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera supaya ini tidak terjadi lagi? Iya, yang pertama adalah itu tadi, mengingatkan pada pilot-pilot untuk selalu menyatakan dirinya dalam kondisi seperti apa, terutama jika sedang merasa tidak dalam kondisi prima. Yang kedua adalah saya berharap ada evaluasi untuk tugas-tugas atau shift kerja yang mulai kerjanya tengah malam atau dini hari. Ini juga terkait dengan metabolisme manusia. Kalau kerjanya 2 hari malam, kemudian istirahat 2 hari, kemudian kerja lagi 2 hari siang, itu saya khawatir metabolisme ini lebih mudah terganggu. Jika memungkinkan misalnya shift malam itu seminggu atau 2 minggu, setelah itu istirahat seminggu, baru shiftnya siang lagi, istirahat seminggu baru shiftnya malam lagi, itu akan lebih baik. Dan yang ketiga adalah ketika perpanjangan lisensi pilot setiap 6 bulan, itu saat ini kan yang diperiksa dalam Meddex itu hanya kondisi kesehatan fisiknya. Nah, ini rasa-rasanya kita juga perlu melakukan pemeriksaan tentang kondisi kejiwaan ya, apakah seseorang itu sedang mengalami guncangan dan sebagainya. Hal seperti ini saya kira perlu diperhatikan, dan tentunya pihak pemerintah maupun pihak maskapai perlu juga menerapkan fatigue risk management. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan, sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Alvin. Jadi ada banyak hal yang bisa dievaluasi, termasuk kondisi dari pilot itu sendiri. Apa yang dilihat dari ini Bang kali ini? Ya, intinya adalah bahwa keselamatan manusia itu hal yang sangat utama. Jangan sekali-kali meremehkan keselamatan. Karena ini menyangkut nyawa, itu satu saja nyawa, itu sangat-sangat berharga dan tidak bisa ditebus dengan apapun. Karena itu hal-hal yang menyangkut keselamatan itu tidak boleh dipandang remeh. Sekali lagi, tidak boleh dipandang remeh. Bahwa seorang pilot atau seorang kopilot kelelahan itu manusiawi. Tetapi bagaimana sistem itu membuat sehingga para pilot atau kopilot yang dalam kondisi tidak prima itu tidak melakukannya secara bersamaan. Misalnya yang satu dengan alasan karena mengurus bayi kembar, itu memang manusiawi yang baru punya bayi, atau lagi pindah-pindah rumah dan seterusnya, itu juga manusiawi. Tetapi apabila dua-duanya yang bersifat manusiawi ini diperbolehkan secara bersamaan tanpa ada yang mengawasi, ya pasti nanti penumpanglah yang akan menanggung akibatnya. Ini yang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Alvin Lee misalnya. Bagaimana kalau
satu dari dua ini kemudian ada penyakit, katakanlah penyakit jantung dan seterusnya yang menyebabkan sehingga tidak ada yang mengendalikan pesawat ini kan bisa sangat-sangat berbahaya. Karena itu prosedur, aturan itu jangan sampai menyisakan celah, dan pengawasan itu juga jangan sampai meninggalkan celah. Termasuk di dalam pengawasan regulasi regulasi bagaimana ini dijalankan oleh tiap-tiap maskapai. Karena itu baik itu kementerian, lalu bidang pengawasan, DPR dan publik sekalipun itu harus memberikan awareness, kepedulian kepada bagaimana sektor transportasi, terutama hal yang terkait dengan maskapai ini bisa dijalankan dengan standar yang sangat tinggi. Tidak berada di standar yang minimum. Baik pada kontrol terhadap mesin-mesin pesawat sebelum terbang, katakanlah begitu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengecek kesiapan para awak kapal, awak pesawat apakah itu pilot, kopilot, termasuk di dalamnya adalah pramugari dan seterusnya. Yang dicek kesehatannya bukan saja kesehatan fisik, tapi juga mental. Karena kan kesehatan mental ini juga bisa menentukan. Oke, nah standar tinggi itulah yang diharapkan diterapkan kepada pilot dan kopilot. Karena kan kalau kita berbicara soal pilot kopilot ini mereka tuh seperti manusia super ya Bang. Karena mereka membawa banyak nyawa dalam satu pesawat, semua bergantung kepada mereka dan tidak boleh doping juga. Artinya memang dalam waktu bersamaan tidak ada excuse, mereka harus istirahat cukup dan harus dalam kondisi prima. Nah itu juga pada sistem manajemen, bagaimana mengatur siapa yang bertugas dan siapa yang menggantikan. Jadi sistem di dalam perusahaan itu sendiri, dalam hal ini adalah Batik Air itu harus diaudit juga bagaimana selama ini sistem bisa berjalan. Shiftnya misalnya. Shiftnya bagaimana? Apakah 2 shift malam, 2 siang dan seterusnya yang potensial untuk menimbulkan ketidakstabilan fisik atau menciptakan kelelahan yang luar biasa, karena seperti kayak roller coaster gitu kan. Malam tiba-tiba kita saksikan di banyak perusahaan termasuk Metro misalnya, itu kan orang malam 1 minggu 2 minggu baru kemudian nanti dia beralih ke pagi, istirahat sebentar lalu beralih ke shift pagi juga dalam durasi yang tidak hanya 2 hari tapi juga bisa 1 minggu. Nah sistem seperti ini juga harus diaudit, dilihat sudah dijalankan seperti apa dan diceklis secara benar bagaimana kesehatan, bagaimana pengawasan terhadap katakanlah misalnya termasuk juga makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh para pilot dan kopilot. Kalau ketahuan bahwa dia misalnya menggunakan doping, maka seketika itu juga harus dibatalkan, dia tidak boleh terbang. Dia harus diganti oleh yang lain. Begitu juga misalnya ditemui adanya situasi-situasi yang sebelumnya. Nah karena itu harus ada kedua belah pihak ini menyatakan bahwa yang satu dari sisi kesehatan harus diteliti secara cermat dengan tingkat presisi yang tinggi. Sekarang ini kan teknologi sudah sangat luar biasa, sangat canggih. Ada di olahraga kan kita kenal juga sport science. Ilmu yang mempelajari bagaimana olahraga bahkan sampai pada gizi, tingkat ukuran gizi ditakar, lalu massa otot dan seterusnya. Hal yang sama mestinya juga terjadi pada pilot dengan tentu saja standar yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Kalau pemain olahraga kan dia mengandalkan kekuatan fisik juga. Massa ototnya berapa, kalau massa ototnya segini maka dia akan kuat dalam hitungan berapa lama dan harus memakan atau meminum makanan dan minuman dengan menu seberapa. Itu sampai pada takaran seperti itu sudah harus detail, harus detail diperhatikan. Hal yang sama juga pada pilot. Apa sih yang menyebabkan pilot itu kelelahan misalnya? Hal-hal yang menyebabkan pilot berpotensi untuk lelah secara fisik, termasuk di dalamnya lelah secara mental ketika sedang menjalankan pesawat. Itu harus diantisipasi. Kalau ada katakanlah misalnya makanan atau minuman yang bisa menyebabkan itu, ya maka juga harus disebut ini makanan minuman ini dihindari, atau kalaupun boleh dikonsumsi maka sekian. Nah, hal-hal yang terkait dengan
sistem seperti itu dengan teknologi yang semakin canggih seperti itu, alangkah baiknya juga mulai dijalankan. Dan itulah yang harus diaudit, harus diinvestigasi, bukan hanya untuk Batik Air jelas, karena sekarang sedang terjadi insiden di situ. Tetapi juga di maskapai-maskapai lain ini juga harus mulai dilihat, diaudit. Menjadi wake up call begitu ya, bagi semua maskapai di Indonesia. Karena kalau kita lihat tadi saya barusan cek Bang Kohar, Jakarta Kendari itu kan 4 jam 10 menit. Nah, tertidur 28 menit itu kan cukup lama ya, kalau dibandingkan dengan durasi penerbangan itu sendiri. Betul kan, bahkan pesawat sempat keluar jalur kan. Disebut-sebut sampai sempat keluar jalur karena tidak ada kontak yang bisa dijalankan. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menjawab, baik itu pilot maupun co-pilot. Nah, lalu diselidikilah itu kan, mengapa sampai terjadi seperti itu, ketemulah itu penyebabnya bahwa ternyata pilot dan co-pilot sempat tertidur secara bersamaan, itu pilotnya juga tidur, co-pilotnya juga tidur, kompak ini kayaknya, lalu tidurnya juga selama 28 menit, itu kalau kecepatannya katakanlah 360 kilometer per jam, itu sudah berapa? Itu sudah kira-kira 150 kilometer itu tertidur itu tanpa ada panduan apapun itu. Makanya kita lihat cukup jauh rutenya melenceng sebelum sampai ke tujuan. Sempat melenceng jauh rutenya itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bang Kohar. Nanti kita juga undang pemirsa untuk berpartisipasi karena memang secara teknis komunikasi antara darat dan pesawat hanya dimungkinkan melalui kokpit ya, tidak bisa melalui kru. Jadi memang peran pilot dan kopilot memang sentral itu. Kami akan kembali pemirsa dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan ancaman petaka pilot tertidur. Itu yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Sekarang kita akan undang pemirsa untuk berpartisipasi dan memberikan opininya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita sapa dulu, ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bung Abdul Kohar ya, salam sehat selalu. Salam sehat, Pak John Veto. Bagaimana memandang insiden ini, Pak? Baik, betul ini mengerikan ya, dengan yang dibedah oleh editorial Media Indonesia pagi hari ini. Miris ya katanya, temanya ancaman petaka pilot tertidur. Jadi ini harus diaudit semua nih. Semua maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Ini tentang kita, apalagi kita mau menghadapi bulan puasa Ramadan ini banyak orang memakai jasa pesawat ini. Jadi ini kenapa kok sampai terjadi begini? Saya tak habis pikir. Sampai tertidur 28 menit. Dua-duanya. Penerbangan cuma Jakarta Kendari, ya itu kan ini kayaknya mungkin pilot ini alasannya anaknya mengurus, itu ada alasan itu karena ini yang keselamatan penumpang itu di tangan pilot, di tangan mereka itu. Coba ada aja apa sedikit apa yang akan terjadi.
Jadi ini memang miris betul, Bang Iqbal, Anwar. Saya sangat setuju dengan Alvin Lee tadi. Ini harus terus harus. Ini saya aja pernah dari Pekanbaru ke Padang naik travel. Agak lain saya tengok supirnya itu, saya tuh kasih suruh berhenti. Apalagi pesawat ya, Pak Jun. Apalagi pesawat. Baik. Jadi ini aduh. Tapi alhamdulillah ini bisa terungkap, bisa ketahuan. Akhirnya bisa ini ada berkah juga lah ini, ya. Jadi itu aja yang saya kan yang harus harus tegas-tegas saja kita. Ini nyawa manusia. Harus ada tindakan itu kata Bung Abdul Kohar tadi, satu nyawa manusia itu tidak bisa dihargai dengan apa-apa. Keselamatan penumpang itu yang lebih utama itu. Baik, harus itu aja loh, Mas Iqbal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Pak Sugeng dari Bagan Siapi Api Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Pagi, Pak. Silakan, pagi, ya, Pak ini Sugeng. baru terkejut yang luar biasa. Ancaman petaka bagi perhubungan kita ini perlu direformasi ulang segalanya. Artinya itu baik pilot apapun, kondisinya itu harus betul-betul yang sekira-kiranya itu tidak membahayakan. Perlu diperiksa pilot ini apa kejiwaannya, mental, dan konsumsi apa segalanya. Dikarenakan ini menyangkut nyawa manusia yang bukan main-main. Dikarenakan ini adalah penerbangan kita akhirnya buruk di semua mata dunia nanti kalau sedemikian. Kita harus evaluasi semuanya penerbangan, bukan Batik Air saja. Tetapi saya minta, jangan di waktu begini sibuk semuanya untuk mengadakan cek segalanya. Tetapi harus ada rutin. Setiap berapa minggu sekali atau bagaimana setiap akap penerbangan. Itu ada khusus tersendiri kopilot mau berangkat itu. Diperiksa dan ditengok kesehatannya, jiwanya, mentalnya. Dikarenakan ini bukan main-main penerbangan loh ya. Sedangkan kita aja naik kendaraan darat, bus atau bagaimana sering perhatikan sang supir itu. Baik. Tertidur lelap sedikit saja bisa membahayakan, api pesawat ini sampai 28 menit. Bayangkan loh, ini tidak bisa main-main. Ini tidak bisa dianggap sepele ini, bukan di Batik Air saja, keseluruhannya. Karena itu penting. Kalau demikian nanti ini bagaimana? Ini mencangkup nama-nama negara gitu ya. Jangan main-main dulu. Karena ini adalah sangat penting sekali. Saya minta untuk dievaluasi keseluruhannya. Dikatakan ini. Oke, sudah kami tangkap poinnya Pak Sugeng. Apalagi mau lebaran ini Pak, tolong. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kemudian ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik. Iya, ancaman petaka pilot tertidur ya. Terus terang kejadian ini tidak boleh dianggap sepele ya. Artinya baik KNKT maupun Departemen Perhubungan segera menyelidiki apa penyebabnya, dan ini bukan menjadikan evaluasi ke seluruh maskapai penerbangan, karena tertidur berbarengan ini hal yang sangat membahayakan penumpang dan keselamatan penerbangan, dan waktunya pun 28 menit itu cukup lama. Ya mungkin sering terjadi akan salah satu tertidur, baik pilot atau co-pilot, tapi itu mungkin 1-2 menit. Tetapi kalau 28 menit ini sangat membahayakan bagi keselamatan penerbangan kita. Yang kedua, sebaiknya baik maskapai atau perusahaan penerbangan ini dalam setiap kali pilot akan berangkat itu harus diperiksa kesehatannya. Nah, kemudian walaupun katakan perusahaan itu tidak meriksa, para pilot kalau memang kondisi fisik atau katakan ada mentalnya kurang terganggu, sebaiknya melapor untuk tidak terbang, karena ini menyangkut keselamatan seluruh penerbangan dan seluruh penumpang. Mungkin itu saja, dan terakhir saya mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam di tanah air. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lia. Ya, dari saya pribadi Pak ya, membayangkannya saja itu ngeri. Apalagi penumpang yang sempat ada di pesawat tersebut. Dan seperti dikatakan Bapak tadi bahwa durasinya lama ya Pak. Hampir 3 jam kalau tidak salah ya. Jangankan menit, detik saja saya rasa ini agak berbahaya ya, apalagi menit. Ya, karena ini kan tidak seperti darat dan laut ya, ada yang menahan. Ini kan tidak ada yang menahan di atas. Begitu ada sana sedikit ya jatuh. Ya, kalau darat laut kan ada yang menahan, ada air, ada daratan dan sebagainya. Ya, inilah yang salah satu yang menakutkan saya Pak. Kalau mau naik pesawat itu saya selalu mencari pilihan ya. Apa kalau ada kapal, ya saya naik kapal laut saja daripada artinya tifonya pesawat Pak. Dan ini kalau pemecatan saya rasa bukan akhir daripada sanksi ya, tapi harus ada tindak lanjut. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa kan ada sebelum penerbangan itu bukan cuma pesawatnya ya, bahwa pesawat itu layak terbang, tapi semua personelnya. Ya. Dan seperti tadi, kalau lama seperti 28 menit itu, saya rasakan selalu ada hubungan komunikasi dengan operator di bandara ya. Kenapa bisa sampai tidak ada bahwa ini ada kejadian sampai lama begitu ya? Nah, ini yang saya juga heran sebagai orang awam. Ya, pemikiran saya itu setiap saat selalu ada hubungan ke operator di bandara ya. Nah, kenapa bisa tidak terdeteksi bahwa ada kejadian yang membahayakan di pesawat tersebut yang bisa diantisipasi secepatnya. Dan yang terakhir adalah itu tadi, kenapa bisa dua-duanya tertidur. Berarti ini perlu pemeriksaan yang lebih teliti untuk mencegah terjadinya bahaya atau musibah yang berikutnya ini. Untuk lebih teliti lagi di dalam penerbangan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, terima kasih. Bang Kohar, kalau kita tarik relevansinya ya, ini sampai ini jangan dianggap sepele ya, tadi semua sepakat. Bahkan ada yang sampai trust issue, kalau bisa saya naik kapal laut aja. Apakah itu yang tidak diharapkan dengan kejadian ini bisa menimbulkan trust issue terhadap maskapai penerbangan kita kalau tidak diatasi? Bisa jadi kalau sampai ini diabaikan atau setidak-tidaknya ini dianggap sebagai sesuatu yang ya wajar-wajar saja atau manusiawi saja, maka kepercayaan terhadap maskapai ini bisa runtuh. Dan ya kita tidak mungkin hidup tanpa maskapai penerbangan di Indonesia. Terutama maskapai nasional ya. Betul, karena apa? Karena kita ini kan negara kepulauan. Yang antara satu pulau dan pulau yang lainnya lebih efektif misalnya bila ditempuh dengan menggunakan pesawat. Dengan jalur udara yaitu maskapai. Nah, kalau jalur udara itu tidak mendapatkan kepercayaan, maka ya kita akan mengalami stuck lah, akan mengalami kemunduran dalam hal mobilisasi dalam mobilitas. Nah, padahal mobilitas itu adalah salah satu syarat bagaimana kita mampu menggerakkan ekonomi. Kalau kita bisa menggerakkan ekonomi secara baik, ya tentu biasanya mobilitasnya tinggi. Nah, ciri mobilitas tinggi adalah ditandai bagaimana pesawat itu bisa terbang dengan penuh begitu, membawa orang yang banyak, dan itu terjadi kalau ada kepercayaan kan. Dengan ada jaminan keamanan ya. Betul. Kepercayaan itu kan muncul karena apakah itu layanannya bagus. Terutama ya, yang paling utama itu adalah jaminan keamanan. Dan rekam jejak ya. Betul. Dan itu bagaimana sistem diterapkan di sebuah maskapai itu akan mendatangkan kepercayaan. Trust atau bahkan distrust, tergantung bagaimana sistem itu dijalankan di sebuah maskapai. Apalagi misalnya kayak ini, Batik Air. Tertidur membawa 150-an orang lebih. Nah, itu kan jumlah yang sangat besar. Meskipun perjalanan katakanlah ini kan cuma 28 menit dari 3 jam misalnya gitu kan. 28 menit dari 3 jam itu sudah luar biasa. Seperti saya ilustrasikan tadi, ini bisa sampai kalau dengan kecepatan di rata-rata 300-an ini sudah
150 kilometeran itu terjadi tanpa ada pengawasan, tanpa ada komunikasi antara pilot, kopilot dan pihak bandara. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nanti kita bahas lebih lanjut, Bang Kohar, karena menarik karena kita berbicara soal kalau dalam dunia bisnis saja kita bersaing dengan maskapai internasional ya. Ini maskapai nasional, apabila terus-menerus ada kejadian seperti ini, bagaimana kepercayaan tadi itu bisa diberikan kepada publik. Dan nanti kami akan lanjutkan pembahasannya, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Editorial Media Indonesia, pemirsa. Bang Kohar, tadi seperti Pak Alvin dan juga beberapa penelpon yang sudah katakan, ternyata sebenarnya ini bukan di dunia, bukan yang pertama kali. Di Italia sudah pernah, di Ethiopia juga sudah pernah. Tentunya kita sebenarnya tidak mau ini kejadian di negeri kita sendiri. Jadi bentuk evaluasi seperti apa yang harus dilakukan dan sanksi seperti apa? Apakah sudah cukup? Ya, sebetulnya begini. Tadi dalam regulatori atau regulasi yang tidak dideklar atau tidak tertulis lah ya, itu membolehkan, memberikan kesempatan kepada salah satu dari pilot atau co-pilot untuk tidak aktif. Tidak aktif itu bisa tertidur, boleh sejenak, atau ke toilet untuk beberapa saat, atau mungkin mengecek kabin dan seterusnya. Tapi toleransi itu dibolehkan apabila salah satu dari antara pilot dan kopilot itu tetap harus stay. Hanya satu yang boleh katakanlah tertidur, itu wajar, masih wajar. Tapi kalau dua-duanya tertidur dalam waktu yang bersamaan dengan durasi waktu yang sangat panjang, 28 menit, itu sangat sama sekali tidak bisa ditoleransi. Bahkan tadi kan ada regulasi bahwa ketika misalnya salah satu itu tidak aktif, maka yang satu itu harus aktif, dan ada satu yang lagi turut mengawasi, melihat itu. Karena ada potensi-potensi untuk terjadinya katakanlah misalnya kena serangan jantung misalnya, meskipun ini tentu saja tidak dikehendaki. Tetapi kan waspada itu harus. Segala sesuatu yang dijalankan dengan kewaspadaan tinggi itu akan menghasilkan trust, akan menghasilkan kebaikan, akan menghasilkan sistem yang teruji. Nah, kita ini kebanyakan kalau segala sesuatunya misalnya dijalankan dengan cara yang rigid, orang misalnya meledek, kenapa sih harus ketat-ketat banget, agak slow sedikit lah. Kita ini kan sesama manusia, nggak bisa. Ini urusannya urusan nyawa. Urusan nyawa itu tidak boleh main-main. Nah, dengan cara apa kita tidak main-main? Dengan cara memberikan perhatian yang penuh, dengan membuat aturan-aturan yang sangat ketat, dengan membuat pengawasan-pengawasan yang sangat ketat, yang secara periodik, secara mendadak, kadang-kadang kalau perlu secara mendadak untuk dilihat tentang kesiapan semuanya. Tidak boleh ada celah sekecil apapun untuk memberikan ruang bagi ketidaknyamanan, ketidakselamatan, apalagi hilangnya nyawa orang. Itu harus rutinitas, bukan hanya setelah kejadian seperti ini ya, Bang? Iya, rutinitas, kemudian kadang-kadang kan rutinitas itu membosankan. Ya, untuk beberapa hal tertentu mungkin rutinitas itu harus didobrak dengan lebih lagi dengan sidak misalnya, inspeksi mendadak dari mereka-mereka yang punya tanggung jawab misalnya. Itu hal-hal yang sangat perlu. Sidak beneran, bukan sidak untuk dalam rangka formalitas karena bahwa dalam masa saya pernah melakukan sekian sidak, bukan seperti itu. Sidak itu tujuannya untuk melihat apakah segala aturan itu dijalankan sudah sesuai prosedur atau belum, ataukah mungkin ada celah-celah yang potensial sekecil apapun. Jadi sekecil apapun, kan kita sering menyaksikan bahwa pesawat itu tiba-tiba untuk sementara di-delay. Karena ditemukan hal yang sangat minor sebetulnya. Tetapi itu tidak boleh ditoleransi. Begitu ditemukan ada segala sesuatu yang ganjil meskipun itu sangat minor, maka ya delay. Nggak masalah. Yang penting nyawa selamat. Itulah yang kurang dari kita kebanyakan di negeri ini. Itu adalah
pencegahan sekali lagi pencegahan untuk hal-hal buruk itu harus dimulai dengan cara sistem yang betul-betul menjaga agar semua hal buruk itu tidak sampai terjadi. Oke. Jangan kalau sudah kejadian baru panik. Kemudian panik gitu kan. Oke, baik, kita nantikan hasil investigasi Bang Kohar dari KNKT dan juga semoga ini menjadi evaluasi bukan hanya bagi Batik Air tapi juga bagi semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iqbal sudah bergabung di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan pilot tertidur memang bukan hal aneh dan biasa terjadi pada saat penerbangan, tapi tidak seperti dalam kasus penerbangan Batik Air yang keduanya tertidur selama 28 menit. Pilot dan co-pilot yang mengaku kelelahan bisa saja merupakan masalah sistemik dalam industri penerbangan, tidak hanya di Batik Air. Penyelidikan menyeluruh diperlukan agar hal serupa tidak terulang. Keselamatan transportasi adalah hal utama karena satu nyawa saja hilang terlalu mahal harganya. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.